Halo semuanya, akhirnya di penghujung tahun kita 2024. Tapi sebelum pergantian tahun, gue ada yang mau di-share di sini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu bahwa channel ini sempat ke-hack. Bahkan plot twist-nya sampai 2 kali. Jadi di sini gue mau cerita bagaimana gue bisa kena hack, bagaimana gue mengembalikan channel gue sendiri, dan akhirnya bisa kalian tonton lagi seperti sekarang. Mudah-mudahan yang punya YouTube channel juga, atau yang pernah ada pengalaman yang sama, itu kalian bisa recover lagi channel kalian. Ini sebenarnya kejadiannya dari sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 28 November 2024. Gue masih ingat sampai sekarang, tanggal 28 November, itu hari Kamis, dan kejadiannya jam 2 pagi. Jadi sebenarnya bukan channel gue dulu yang kena hack, tapi Google account gue, tepatnya Gmail gue. Ya, jadi Gmail dulu yang kena. Jadi gue dapat notif itu sekitar jam 2 lewat 10, ya jam 2 pagi gitu ya. Gue belum tidur waktu itu, udah mau tidur sebenarnya. Terus tiba-tiba gue dapat notif di handphone gue bahwa gue perlu sign in lagi ke YouTube. Karena gue memang sign in di YouTube aplikasi di handphone gue kan. Tiba-tiba dapat notif itu, kenapa nih? Terus pas gue masuk ke aplikasinya, gue tuh ke sign out. Jadi udah, gue bukan masuk ke channel gue lah. Gue langsung panik kan, gue langsung lari ke laptop, gue buka laptop gue dan log out semua dari email utama. Jadi Gmail-nya ke log out, Drive-nya ke log out, semua produk Google gue ke log out. Karena gue semua connect dengan satu akun utama itu, Gmail itu. Nah, buat teman-teman yang aktifin 2FA ya, pasti akan punya namanya recovery email, ya, punya nomor handphone gitu. Recovery email gue itu adalah email Yahoo. Jadi gue pertama kali punya email tuh Yahoo. Gue ingat banget itu waktu itu lagi pelajaran komputer waktu SMP, kita disuruh bikin email. Nah itu pertama kali tuh gue bikinnya Yahoo, karena waktu itu 2000-an awal masih lebih backend Yahoo dibandingkan Google. Di Yahoo Mail ini, itu sebenarnya bukan email yang sering gue akses. Ya, jarang banget gue akses, mungkin kayak sebulan sekali atau bahkan lebih lama dari itu gue aksesnya, sangat-sangat jarang. Sehingga si Yahoo ini itu nggak gue pasang notifikasi. Jadi kalau ada email yang masuk ke Yahoo, gue nggak tahu. Jadi waktu gue buka Yahoo, bener dong, ada 4 email yang masuk, notifikasinya mengubah semua security. Ya, yang pertama diubah adalah recovery emailnya. Ya, recovery emailnya dia ganti sama si hacker ini. Terus nomor handphonenya diganti, dan yang terakhir adalah password gue diganti. Ya, bayangin, semua akses security ke situ diganti semua. Dan ketika gue nyoba masukin password, udah nggak bisa, karena udah diganti. Bahkan notifnya udah keganti beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu gitu. Gue langsung panik banget, karena semua akun digital gue, bisa dibilang, itu connect-nya ke email utama yang itu. Yang mulai dari sosial media, terus juga misalnya e-commerce marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu, terus juga OTA kayak tiket.com, Traveloka, Agoda, semuanya. Bahkan beberapa digital wallet ya, kayak bank digital gitu, banyak banget yang connect ke situ. Gue langsung panik, takut banget mereka bisa akses, si hacker ini bisa akses dengan email gue tadi. Makanya gue langsung ganti. Jadi gue punya beberapa email Gmail, sebenarnya ada sekitar 3 atau 4. Gue langsung ganti semua tadi account-account tadi dengan secondary email dan third email gue, yang email gue yang lain-lain lah pokoknya. Jadi gue bagi rata. Intinya mengubah semua email. Itu berlangsung sejam kurang lebih. Gue bangun sampai jam 4 pagi. Akhirnya gue kepikiran YouTube gue, ya, karena YouTube gue pun connect-nya ke situ. Gue ngecek YouTube sampai jam 4 pagi itu masih online, masih ada, masih available, masih gue bisa tonton video-video gue sendiri. Akhirnya gue tidur jam 4 karena gue harus kerja besoknya. Nah, gue bangun tuh sekitar jam 6, jam setengah 7. Pas gue ngecek, YouTube gue sudah tidak ada. YouTube gue sudah ke remove gitu. Nah, ada beberapa yang DM gue, mungkin follower gue yang juga subscribe YouTube channel gue. Bang, kena hack ya? Bang, tadi pagi ada live, padahal kan abang jarang banget nge-live, intinya kayak gitu. Gue memang gak pernah bikin live di YouTube gitu ya. Nah, ketika itu live-nya berjalan, orang pada kaget karena gue nggak pernah live sebelumnya. Bener ke-hack. Dan gue langsung kepikiran gimana caranya. Terus juga ada beberapa subscriber ataupun follower gue yang nge-DM gue langsung ngasih tahu langkah-langkahnya. Jadi intinya pertama kali kita harus ngubungin yang namanya tim YouTube di Twitter. Karena menurut banyak orang, itu yang paling cepat atau responnya paling bagus gitu, dibandingkan kita harus ngontak ke yang lain. Jadi ada namanya @tim YouTube gitu.
Gue pertama bikin tweet dan ternyata langsung banyak banget yang bales, tapi itu mostly adalah scam. Gue tahu gitu ya, itu adalah scam, jadi gue biarin aja. Selang berapa lama akhirnya si tim YouTube officialnya itu ngebales reply tweet gue dan akhirnya nge-DM gue. Akhirnya kita DM-DM-an dan gue dapat link. Sebenarnya bukan link yang personalized juga, artinya link ini bisa diakses siapapun. Tapi di situ linknya adalah nanti di situ ada form di bawahnya. Jadi ada form yang harus diisi. Karena gue cerita bukan hanya YouTube channelnya yang hilang, tapi Google email gue yang hilang. Jadi langkah pertama sebenarnya kita harus nge-recover emailnya dulu. Google emailnya dulu. Karena untuk akses ke YouTube channel ya perlu Google email. Makanya itu yang perlu dilakukan di langkah pertama. Gue udah ngisi form dan harus nunggu sekitar 2 hari kerja, mana itu udah mepet weekend gitu ya, itu udah hari Kamis, hari Jumat, jadi gue 4 harian tuh uring-uringan gitu ya. Tapi ada satu, kalau nggak salah, follower gue yang juga bilang, "Bang, coba nonton YouTube-nya Jagat Review." Kebetulan gue subscribe juga, gue suka nontonin ya si Om Deddy ini untuk review produk gitu ya. Ternyata dia pernah kena hack dan dia cerita di situ pengalaman dia, dan setelah nonton itu banyak banget recommended videos kan yang juga sama gitu, dan gue kaget banget ternyata Raditya Dika juga pernah kena. Radit pernah kena, Atta Halilintar pernah kena, bahkan YouTuber luar Linus Tech yang gede banget yang 15 jutaan, udah belasan juta lah dia subscribernya, itu juga pernah kena hack. Gue langsung nontonin video-video yang pernah kena hack dan dengan modus yang sama gitu. Gue tontonin, gue dengerin cerita mereka. Nah di situ gue agak lega, gue cukup relief gitu ya. Kenapa? Karena tujuan si hacker ini adalah hanya untuk ngambil, ya tanda kutip hanya untuk ngambil YouTube channelnya aja, bukan ingin iseng misalnya akses ke sosial media account-nya lah atau apanya gitu ya. Jadi mereka ngambil si email ini itu hanya untuk bisa ngeklaim atau dapetin akses ke YouTube channel. Nah itu gue agak lega di situ. Tapi tetap aja kepikiran gitu ya. Gue kepikiran. Ya udah gue tungguin. Karena kebetulan gue juga kerja di agensi yang punya akses ke YouTube dan ke Google, gue juga coba tanya-tanya. Sekitar tanggal 4 Desember, ya artinya hampir seminggu kemudian, itu gue dapat email. Akhirnya Google ngebales email gue dan dia pengen menginvestigasi lebih lanjut. Akhirnya gue dapet form yang lebih lengkap. Jadi kalau yang sebelumnya tuh kayak cuman ngasih tahu email apa nih yang bisa dihubungin, terus juga kronologinya gimana. Sekarang dia ngasih form yang jauh lebih lengkap. Nah, form ini itu form yang untuk nge-recover Google-nya dulu. Ya, Google email gua apa dan apa segala macam yang diminta sama form itu harus gue isi. Untuk ngeidentifikasi bahwa si Google itu benar-benar ke-hack sama orang gitu ya. Nah, baru dari situ kita bisa email-emailan sama si orang Google-nya. Jadi ini bukan bot atau bukan mesin gitu ya, bener-bener orang yang dia tuh ngebalas email-email kita. Nah, dari situ gue akhirnya bisa akses Google gue lagi. Jadi kuncinya adalah kita dikasih akses untuk ngisi password baru tanpa perlu ngisi password lama. Sebenarnya isunya di situ ya. Kalau kita mau ganti password, kita perlu isi password lama dulu, baru kita isi password baru. Nah, tapi ini di bypass sistemnya. Jadi kita hanya perlu langsung ngisi password baru. Akhirnya gue punya akses itu, langsung aktifin 2FA, dan betapa kagetnya gue. Jadi email yang lama gue itu diganti. Yang tadinya @gmail.com diganti jadi depannya itu Victoria something lah. Pokoknya nama orang Rusia atau gimana gitu ya. Belakangnya tuh @mail.ru. Gue juga masuk ke dalam, gue bisa ganti 2FA-nya, gue ganti nomor teleponnya, gue ganti recovery emailnya, semuanya gue bisa masuk. Ada satu kendala, gue tidak bisa masuk karena gue dianggap family member. Jadi yang kita belum bisa masuk ke emailnya nih, kita hanya bisa sampai ke account information, ya account profile. Kalau teman-teman masuk ke Google-nya masing-masing, Google profile gitu ya, ada data yang security, ada account, ada macam-macam lah gitu. Gue hanya sampai security. Gue nggak bisa masuk karena gue butuh approval parents. Nah di situ gue kagetnya juga adalah banyak banget yang masuk ke dalam si family sharing itu. Nama-namanya nggak gue kenal, apakah dia hackernya? Jadi yang dari awal gue mikir hackernya adalah orang luar, ternyata hackernya orang Indonesia. Ternyata gue bisa akses family sharing dan gue bisa keluar dari situ tanpa perlu approval siapa-siapa. Dan itu untung banget, gue langsung keluar dari situ. Ya.
Terus gue juga ngeliat ada kayak profile game gitu di situ. Itu gue langsung remove, siapa itu gue nggak tahu. Intinya akhirnya gue bisa masuk full access lagi ke email gue, ke Gmail gue, ke Google account gue. Ya. Jadi itu sudah selesai tuh tahap pertama. Google gue udah balik. Akhirnya gue masuk ke youtube.com, gue masuk ke YouTube dan gue bisa masuk ke pilihannya. Jadi ada pilihan channel gue yang lama. Dan betapa kagetnya gue, channel gue sudah berubah namanya. Logonya berubah, namanya berubah, handle name-nya berubah gitu ya, yang ad-nya itu berubah gitu. Jadi Ripple. Ya, teman-teman tahu Ripple ya, Ripple adalah salah satu produk crypto gitu. Gue sampai googling Ripple itu apa sih? Gue harus ngirim feedback dan gue ngisi form lagi. Nah ini form yang benar-benar ngejelasin bahwa ini adalah channel punya kita. Jadi kita harus masukin channel URL, channel ID, AdSense ID gitu ya. Yang untungnya gue udah punya akses ke Google, jadi gue bisa akses AdSense gue. Karena gue nggak hafal, gue nggak inget AdSense ID gue apa. Depannya PUB sekian-sekian-sekian ya, ada beberapa digit number. Dan channel ID sih gue tahu, gue sempat foto atau gue sempat nyimpan lah waktu itu. Tapi AdSense ID yang gue waktu itu nggak ada. Nah buat teman-teman ya, pastikan yang punya channel itu selalu simpan channel ID, channel URL, sama AdSense ID ya, buat jaga-jaga ke depan. Nah, takutnya ada apa gitu. Ya, sebenarnya kan channel kita itu nggak dihapus, hanya di remove aja, di take down sama YouTube. Kenapa? Karena melanggar community guideline. Karena kita live stream atau hackernya menggunakan channel kita untuk live stream crypto scam si Ripple ini. Di tanggal 5-nya ya, di tanggal 5 Desember gue sudah dapat notif ini yang paling menggembirakan bahwa channelnya terbukti di hack dan kita akhirnya dikasih akses sama tim YouTube. Jadi ada yang namanya YT support, YouTube support gitu. Itu gue senang banget, gue lega banget, akhirnya gue bisa masuk. Gue ganti lagi semua art covernya, profile picture-nya, handle name-nya, karena dia ganti semuanya. Tapi sebelum itu gue perlu ngebalikin video, karena semua video gue itu di private. Jadi tidak dihapus, tapi di private. Gue ada sekitar 270-an video waktu itu. Lumayan cukup lama ya, karena ngebulk gitu tiap 30 video kita harus balikin visibility-nya dari private ke public. Dan akhirnya bisa kembali. Gue bisa ngupload lagi, karena waktu itu gue lagi semangat-semangatnya ngupload vlog Jepang. Ya kan, kalau teman-teman ngelihat gue dari Hakodate di part 1, terus di part 2 nih ketahan nih 2 minggu karena ya tadi karena kena hack itu tadi. Belum selesai sampai situ ceritanya ya, itu tanggal 5 Desember. Tanggal 10 atau tanggal 11 Desember ya, nggak nyampe seminggu ke depan gue kena hack lagi. Tapi anehnya kali ini email gue nggak kenapa-napa. Jadi Gmail gue nggak kenapa-napa, Gmail gue nggak kehack, yang kehack hanya channelnya aja. Nah gue curiganya gitu ya, di permission channel kita kan kita bisa ngeset ya. Gue sebagai owner gue bisa nge-invite akses orang gitu ya untuk jadi misalnya editor, jadi misalnya adminnya atau apanya gitu. Nah waktu gue kehack yang pertama ada beberapa orang lah, 2 atau 3 orang yang punya permission itu, walaupun bukan owner, tapi dia kayak manager atau dia editor gitu lah. Gue langsung remove kan, bahkan ada nama si CEO Ripple-nya itu ada di situ, gue langsung remove juga. Nah yang gue kena hack kedua, yang gue cukup aneh karena hanya yang kehack channelnya aja, itu mereka balik lagi punya permission itu. Wah ini gue nggak ngerti sih, apakah mereka masih nyangkut di situ, mereka masih bisa akses gitu ya, mereka nggak kelihatan secara sistem tapi mereka masih punya akses. Gue kepikirannya kayak gitu. Nah karena gue udah punya pengalaman ngurusin form-form tadi, gue langsung ngisi form yang sama. Gue sampai minta berkali-kali ngisi form kayak 2-3 kali gitu ya, untuk cepet-cepet ngeberesin ini gitu. Karena gue kena hack lagi nih. Lumayan cepet responnya YouTube kali ini, bahkan sampai gue dapat beberapa tiket issue gitu buat diurusin. Akhirnya ada satu yang gue dilanjutin sampai ke depannya. Nah, yang sekarang itu dia sampai ngasih satu email ya, yang minta konfirmasi. Tahu nggak sih email ini email siapa gitu? Gue bilang gue nggak tahu, kalau ada di channel gue tolong di remove. Please remove, bener-bener minta di remove gitu, remove permanently gitu ya. Oke, sama dia di remove. Jadi
bisa dibilang atau safe to say gitu ya, sudah tidak ada lagi email lain yang nyangkut ke channelnya Andika Sarasono kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya, sampai sekarang kemarin sih kayaknya ini udah lewat hampir 3 minggu udah nggak ada apa-apa lagi, mudah-mudahan nggak ada hack-hackan lagi gitu ya. Karena apa ya, karena ya itu aneh banget yang kedua, dia nggak punya akses email gue tapi masih bisa masuk, kemungkinan karena nyangkut tadi. Intinya kena hack ini lumayan ribet ya, ribet banget ngurusinnya, harus benar-benar teliti, harus benar-benar satu persatu, dan mudah-mudahan aman sampai sekarang gitu ya. Karena gue lagi semangat-semangatnya buat balik ke YouTube, gue beli kamera baru sekarang, nanti akan gue review setelah ini gitu. Mudah-mudahan ya seterusnya lah konsisten gue bisa bikin konten lagi di YouTube. Intinya ada berkah mungkin ya, atau ada hikmah lah, ada hikmah di balik kejadian ini. Ada yang pernah bilang kita baru merasa kehilangan sesuatu kalau sesuatunya itu hilang. Ya, jadi kalau masih ada itu kita nggak akan ngerasa itu penting gitu. Gue ngerasa channel ini, gue sempat ngerasa nggak penting-penting banget, bukan nggak penting banget ya. Gue punya channel ini itu ya gue milik gue, tapi nggak gue urus gitu. Gue sempat hiatus 1 tahun lebih kemarin, banyak banget yang nanya untuk apakah dijual channelnya kak segala macem. Gue bilang gue nggak mau jual, gue nggak pernah mau jual channel gue gitu, mau dibayar berapapun. Dan karena gue tahu pasti dipakainya buat kripto, buat judi online, buat apa-apa, gue tahu tujuan mereka itu, gue tahu gitu. Dan dengan kejadian ini gue jadi ngerasa gue pengen untuk ngebalikin channel ini jadi aktif lagi gitu. Gue udah beli kamera juga, mudah-mudahan tampilan kedepannya jadi lebih bagus, nggak pakai HP doang gitu ya. Intinya itu tadi ya, ada berkahnya, dan gue juga jadi dapat AdSense gara-gara ini. Karena kan gue nggak tahu sistemnya ya, si hacker itu ketika dia live views-nya jadi tinggi banget. Gue nggak tahu apakah nyuntik views ya, nyuntik views jadi viewsnya melonjak tinggi banget gitu ya, itu gue nggak tahu gimana caranya lah, sistemnya mereka gimana gue nggak ngerti ya. Ini kayak gitu teman-teman, itu aja yang pengen gue sharing di sini. Yang punya channel itu hati-hati, sekarang lagi rame banget. Kemarin gue dengar juga Findesk kena hack juga sampai 2 kali. Gue kerja di agensi, ada brand yang gue handle YouTube-nya mereka juga kena, YouTube brand ini juga kena nih, kena si Ripple ini juga gitu. Findesk juga sama kena Ripple, dan kayaknya mereka lagi gencar-gencarnya di akhir tahun ini. So hati-hati yang punya channel YouTube ya, Gmail apapun itu, intinya aktifin 2FA. Kadang-kadang 2FA juga udah nggak mempan, kita harus perbanyak semua sistem security online kita gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, nggak ada yang kena hack lagi, dan gue juga nggak mau kena hack lagi. Itu aja dari gue untuk video kali ini. Selamat tahun baru, semoga 2025 lebih bagus daripada tahun 2024. Sampai ketemu tahun depan.